Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sore hari ini saya akan mau menindaklanjuti tentang mencari keadilan kepada pihak Bank BRI cabang Lembor, di mana selama ini kita sudah punya niat baik untuk melakukan negosiasi secara baik, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada kabar yang membahagiakan tentunya bagi saya, karena di sini saya sangat merugikan sekali. Yang pertama, keluhan saya ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak, di sini saya mau menyampaikan bahwa saya punya masalah dengan Bank BRI. Masalah ini, Pak, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Di sini saya tidak mendapatkan sebuah keadilan. Di mana di tahun 2019 saya mengajukan pinjaman di Bank BRI senilai 50 juta. Dalam pinjaman ini dibuat semua lengkap apa yang menjadi persyaratan antara hak dan kewajiban, semuanya terpenuhi. Tetapi berjalannya waktu, Pak, masuk di 2020, datanglah COVID bersamaan virus Afrika babi. Kebetulan uang yang saya ambil, yang saya pinjamkan ini untuk menambah ternak babi. Di saat itu ternak saya itu habis semua, Pak, ditelan bencana. Sehingga dari sini ada kesepakatan, karena saya sudah tidak mampu untuk membayar, sehingga adalah perjanjian baru yang dimana ada kesepakatan bahwa diperpanjang atau direstrak. Saat itu mereka menyampaikan secara lisan saja kepada saya, Pak, ini sudah direstrak atau diperpanjang. Tetapi dalam hitungannya mereka saat itu, kewajiban saya per bulannya itu 1.133, tapi digenapkan 1.135.000, tapi bunga menurun. Itu penjelasan mereka secara lisan kepada saya. Sehingga adapun ada argumen di situ, tapi bisa kita atasi bersama, sehingga terjadilah kesepakatan itu yang 1.135 bunga menurun. Nah, setelah akhir dari perbincangan ini, mereka menyampaikan kepada saya, inilah kewajiban Bapak yang seharusnya Bapak wajib bayar. Sehingga ada permintaan saya pada saat itu. Saya menyampaikan bahwa saya belum siap untuk membayar sepenuhnya. Kalau bisa saya bilang dipending dulu setahun ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Joko saat itu, yang mengatakan bahwa pinjaman khusus petani dan nelayan itu ditangguhkan dulu selama 1 tahun ini. Sehingga bukan artinya kita tidak mau bayar, tidak. Itu penjelasan Bapak Presiden, dan itu saya teruskan kepada mereka. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari mereka? Jawaban mereka, ya ibu itu dulu, dia bilang begini sama saya, Pak, kami tidak dengar apa kata Presiden. Yang kami dengar omongannya OJK. Dari omongannya OJK ini yang saya sampaikan, mereka sampaikan kepada saya bahwa kami tunduk pada OJK. Apa yang menjadi ketentuan OJK itu yang kami jalankan. Akhirnya di situ perdebatannya agak alot, tetapi ada tetap titik temunya. Tapi mereka sampaikan kepada saya bahwa tidak bisa, Bapak. Pokoknya Bapak harus bayar bunganya per bulan saja kalau memang tidak bisa bayar pokok. Dan ini ada juga lah ketentuan dari aturan internal Bank BRI, khususnya cabang Lembor ini. Sehingga ada kesepakatan di situ.
Sehingga Pak, sampai di akhir dipersingkat saya ceritanya, pada saat itu saya menjalankan semua tugas saya. Tapi sebelum saya pulang ke rumah, saya minta dulu kepada apa? Ya banknya ibu itu, ibu, tolong dibuatkan kontrak barunya, tabel angsurannya, supaya saya bisa tahu sisa berapa nanti utang saya yang bisa saya bayar. Nah, akhirnya mereka jawab bilang saat itu, iya Pak, tunggu, nanti kami buatkan. 6 bulan berikutnya, saya juga minta kembali itu kontrak barunya, yang seperti di kesepakatan awal 6 bulan yang lalu itu, yang mengatakan bahwa diperpanjang, direstrak, dibuatkan kontrak barunya dengan tabel langsurnya, segera apa yang menjadi kewajiban bank diberikan kepada saya. Nah, dari situ saya menyampaikan hal ini kepada mereka. Tetapi jawaban mereka kembali sama. Dia bilang masih dalam proses. Sehingga saat itu juga saya juga bingung. Kok mau buat kontrak baru adalah tentang hak dan kewajiban ini. Mereka bilang selalu bilang nanti Pak, nanti kita buat. Nah, sekarang dari semua yang saya minta, mereka tidak buat. Sehingga saya juga tidak tahu batas akhir pinjaman saya ini tuh kapan. Begitu. Sehingga ada satu momen waktu itu yang bisa menyampaikan kepada saya ketahui bahwa mereka sendiri yang menyampaikan ke saya. Mereka bilang bahwa selesainya kontrak saya itu di bulan 4 2025. Di situ baru saya tahu. Waktu itu lagi 4 bulan kalau tidak salah mau selesai. Akhirnya saya sudah senang Pak. Tinggal 4 bulan lagi selesai saya punya kontrakan. Ternyata sampailah di bulan 4 ini saya sudah lunar Pak kewajiban saya 1.125 turunnya dari itu bunga murnya mereka bilang itu. Bulan kelimanya, ini bulan 4 itu sudah lunas ini ceritanya. Bulan 5 akhir mereka datang lagi ke rumah. Itu petugasnya bilang, "Om, kenapa belum bayar?" Saya bilang, "Bayar apa?" "Bayar utang." Utangnya Om masih ada. Saya bilang, "Hah? Kamu yang bilang kontraknya sudah habis, utangnya juga masih ada." "Tidak Om, kita masih ingat waktu itu. Waktu kita bayar bunga saja, sehingga sisa pokoknya itu yang belum Om bayar." Saya bilang begini, kalau memang toh itu utang menjadi utang saya saat itu, kenapa tidak ditambahkan saja? Tidak bisa Om, itu penjelasannya mereka. Tunggu di akhir periode, baru bisa ditagih itu. Berarti bukan dong kewajiban saya, itu adalah denda. Kalau ceritanya denda, jangan beralasan, berargumen bahwa kewajiban saya. Di saat itu, petugasnya ini, dia kalah argumen dengan saya. Karena saya bilang begini, itu bukan utang saya. Saya balik. Kalau memang itu yang menjadi utang saya, hitungannya Bapak itu pokoknya dari mana? Mereka bilang, kan direstrak Pak. Giliran diminta satu sisi ketika utangnya itu masih ada, dia tagih ke saya. Satu sisi, saya meminta kontrak yang dibuat itu atas kesepakatan bersama kemarin itu, untuk perpanjangan atau restrak itu. Mereka tidak lakukan. Ini kan juga yang menjadi bingungkan saya. Sehingga saat itu lah pulang lainnya petugasnya ke kantornya. Itu bulan 4, bulan 5, bulan 6-nya itu saya disuruh menghadap ke kantor Bank BRI. Sampai di sana saya ketemu dengan pimpinannya. Kelihatannya pimpinannya baru tahu ada persoalan saat itu. Sehingga dari penjelasan ini yang mereka bilang ke saya itu sama bunyinya. Tetapi ketika saya tetap mengotot bahwa utang saya sudah selesai.
Semenjak dari situ, dari bulan 5 itu mereka tidak menagih lagi ke saya. Karena saya berpegang pada argumen saya. Yang saya minta, bisa kita duduk bersama lagi. Yang saya minta, tolong kamu printkan rekening koran tabungan. Karena banyak pembayaran saya yang dimutasi dari rekening koran itu. Rekening tabungan itu ke rekening kredit. Ya, di sini juga lucu. Nah, lucunya begini. Ketika saya minta rekening koran kredit, cepat sekali mereka layani. Ketika saya minta rekening koran tabungan yang dimutasikan itu, mereka tidak layan sampai hari ini, Pak. Sekarang mereka sampaikan ke saya, sisa kewajiban Bapak itu dia bilang, sisa utang Bapak itu 6 juta, sisa utang saya menurut mereka 6.900.000 saat itu. Ketika saya pergi lagi berkonsultasi lagi dengan mereka, saya minta lagi, inilah bukti mereka, ini rekening koran yang mereka terbitkan buat saya nih. Ini yang mereka kasih. Ada lagi sebagian di bawah ini. Omongan pertama mereka dari rekening koran yang mereka terbit, itu sisa utang saya itu 6.900.000. Dan minta lagi yang kedua, ini sisanya Pak, turun lagi tadi ini 6.700.000. Terus ada lagi di sini. Kebetulan saya sudah berkomunikasi juga dengan BRI Pusat melalui emailnya mereka. Jawaban mereka hampir sama dengan apa ini. Itu yang terakhir 6.500.000 itu sisa utang saya. 6.500.000 lebih. Sekarang pertanyaan saya, dari satu nomor rekening bisa 3 hasil yang berbeda. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita dari saya sendiri. Masa dari satu rekening itu hasilnya berbeda? Yang pertama mereka print 6.900.000, yang kedua mereka print 6.760.000, yang ketiga mereka print 6.512.000. Ini kan sangat aneh sekali. Pertanyaan saya sekarang, apakah ini termasuk ada data di Bank BRI saya punya pinjaman ini, atau memang tidak ada? Sekarang kembali saya bertanya kepada masyarakat Republik Indonesia seluruhnya ini. Saya bukan mau mengeluh di sini. Saya mau mencari kepastian. Karena di sini nama saya di blacklist di BRI, di OJK. Slik OJK itu. Sehingga saya mau mencari keadilan di sini. Poin pertama, kalau memang dasar hitungannya mereka bahwa saya kurang 6.500.000 lebih. Pertanyaan saya begini. Dasar penghitungannya mereka dari mana? Kalau dari perpanjangan kemarin yang disepakati bersama secara lisan waktu itu, yang sampai bisa saya dapat 1.133.000 itu, kan tidak mereka, saya berapa kali saya minta kontrak, buatkan kontrak barunya, tabel angsurannya, tapi sampai hari ini mereka tidak buat. Nah sekarang mereka berdalih dari perpanjangan itu bahwa sisa utang saya ini ada. Kan begitu hitungannya. Tapi giliran uangnya masih ada sisa belum saya bayar, mereka bilang dalilnya waktu restrak perpanjangan itu. Ketika saya minta bahwa mana itu kontrak barunya yang kalian buat saya dan tabel angsurannya itu tentang addendumnya itu, mereka juga tidak berikan kepada saya. Ini kan anomali ceritanya. Sekarang dari hitungannya yang mereka ini, saya juga tidak tahu. Mungkin karena keseringan sudah seperti ini, Bang Bes, khususnya Bank BRI ya. Saya juga tidak mau mengeneralir semua Bank BRI dimanapun berada. Mungkin di Bank Lembor ini. Dari dua data yang ada ini, tentang utang yang saya miliki hari ini. Ini kalau hitungan dari data mereka, kalau misalnya
mereka ambil data dari perpanjangan tadi itu, bahwa saya tetap utang 6.500.000 lebih. Sekarang kan tidak ada mereka buat perjanjian, karena mereka tidak punya badan hukum untuk menagih ke saya. Bahwa dasarnya mereka membuat ini apa? Kontraknya mereka tidak buat, tabel angsuran mereka tidak buat. Bagi saya ini kan sudah cacat hukum. Bagi saya. Nah, sekarang kita kembali ke, kalau perhitungan lama pinjaman pertama yang di 2019 itu kan pinjaman 50 juta, bunga 15% per tahun. Berarti total pembayaran saya itu, kalau kita mau clear, total pembayaran saya wajib saya bayar itu 72.500.000 itu per bulannya. Dengan angsuran bulannya itu 2.013.900. Sekarang kalau kita mau ke situ, kembali ke semula, kalau saya total dari semua pembayaran saya itu sudah masuk di 82.767.000. Itu total uang yang sudah masuk, keseluruhan yang saya bayar. Pertanyaannya, dari 82 ini 767.000 ini dikurang 72.500.000, berarti sisa uang dari 82 ini 10.267.000. Ini hitungan saya real. Ini kalau mau ikut pembayaran saya. Ini kalau hitungan saya, bukti yang saya miliki. Ini saya sudah bayar ini 82.767.000. Sekarang 10 juta. Kalau dari hitungan saya ini, saya sudah lebih uang. Kenapa saya masih berkurang? Kurang saya bayar. Itu pertama. Dan yang kedua, sekarang lah, janganlah pakai hitungan saya. Pakai hitungannya mereka sendiri. Ini lebih lucu lagi. Ini berdasarkan hitungannya mereka. Kan ini daftar rekening koran yang mereka berikan ke saya. Dan real ini sudah katanya. Bahwa sisa utang saya ini 6.760. Berbeda dengan Bank BRI Pusat itu yang mengirimkan lewat email. Ketika mereka kirimkan ke saya lewat email itu 6.500.000 lebih. Sekarang dari hitungan ini, menurut mereka, uang yang sudah saya store, tapi banyak sekali masalahnya di sini, Pak. Tidak sesuai dengan pembayaran saya. Ada pembayaran 500.000 di sini, ada tercetak mereka di sini hanya 300.000. Ini rekening koran ini. Mungkin ini alasan juga mereka tidak mau printkan rekening tabungannya, karena dapat ketahuan dari sini nanti kalau di cross check dia. Sekarang kita ikut hitungnya mereka. Menurut mereka, uangnya ini kembali ke perjanjian lama perjanjian 2019, bukan pasca restrak. Karena bagi saya itu tidak ada legalitas hukumnya. Dengan cara apa mereka nanti menagih saya dengan tidak ada buat kontraknya, dengan semua tabel langsung sebuah perjanjian? Kan tidak ada. Akadnya tidak ada. Sekarang kita cerita kembali ke 2019. Karena itu lengkap, ada yang saya pegang dari pinjaman itu. Sekarang dari hitungannya mereka, bahwa mereka bilang saya sudah menyetor 61.262.380. Sekarang kita tinggal tambah dari pembayaran saya normal. Pembayaran saya normal pada saat itu 16.104.000 rupiah. Tinggal kita tambah dari 16 juta ini, tambah dengan 61 juta ini di atas, berarti total tambah. Ini kita belum bicara dana beku, Pak, dana beku yang dibekukan oleh mereka saat peminjaman. Nah, saya coba tambah sedikit. Jadi tambah 2.013.000, jadi 79.380.280 rupiah. Sekarang kita tinggal kurang saja.
Dari total kewajiban seharusnya saya bayar 72.500.000 dikurangkan dengan 79.380.280. Sisa uang yang saya punya ke mereka itu ada 6.880.280 rupiah. Ini menurut perhitungannya mereka, data yang mereka masuk. Di sini saja saya sudah lebih 6.800.000 lebih. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana mereka menuntut saya itu bahwa saya masih ada utang 6.500.000 lebih itu? Inilah yang membuat saya jadi bingung. Dan saya mau cari kepastian itu. Tetapi sampai saat ini, Bank BRI ini saya juga tidak tahu. Mereka memang, ya betul lah, mereka menganggap kami ini orang bodoh. Mungkin betul juga, itu bisa kita akui. Karena kita ini profesi sebagai petani, Pak. Memang kalau petani itu dasar petani bodoh. Tetapi bagi saya juga punya hati. Hati itu adalah segalanya yang bisa menuntun baik dan buruk, benar dan salah. Kalau hanya sekedar pintar, Pak, merugikan orang lain, apalah guna hidupnya? Gitu ya. Karena saya juga bisa membuat statement begini, kan. Dari cara hitungannya begini, mereka tahu atau pura-pura tidak tahu. Mereka bego atau pintar. Itu pertanyaan saya. Kan mereka semua yang pegang aturan, Pak. Tapi kenapa dipersulit begini? Kalau memang tahu dasar perhitungannya mereka, dari hitungannya mereka ini dari perpanjangan kontrak itu restra, tapi kan mereka tidak buat akadnya. Dari mana dasar hukumnya mereka menyampaikan hal itu? Ya tentu menurut saya kita kembali ke perjanjian awal. Kalau dari perjanjian awal ini saja, menurut data yang mereka masuk, saya sudah lebih 6.880.280 rupiah. Itu menurut perjanjian ini. Ini kan sebenarnya tidak tahu, saya juga pusing gitu ya. Apakah mereka ini betul orang pintar? Pertanyaan saya. Atau memang sengaja mereka sudah kebiasaan melakukan hal ini? Masa selama 1 tahun ini saya punya masalah tidak ada evaluasi sama sekali dari pimpinannya. Sehingga dari sini, ini mungkin kalau memang belum jelas, tolong di komen teman-teman. Apa yang menjadi penjelasan saya sore hari ini. Karena inilah bentuk kekecewaan saya terhadap Bank BRI ini. Saya pikir Bank BRI ini adalah sebuah penyemangat bagi para masyarakat kecil. Ternyata bagi saya adalah bencana. Sehingga saya sangat berharap sekali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kebetulan Pak, tadi malam baru saya lihat nonton HP lagi. Ternyata Bapak ada di NTT. Seandainya ada di Labuan Bajo Pak Wapres, saya mungkin akan ketemu Bapak. Dan saya mau mempertanyakan hal-hal seperti ini saja. Kami petani saja bisa menghitung ini. Apalagi mereka yang sudah bersekolah memegang sesuatu pejabatan di Bank BRI tidak bisa menghitung. Atau memang mereka tidak punya hati, Pak, untuk melakukan ini. Ini sangat kecewa, Pak. Mereka bagi saya, mereka yang tidak profesional bekerja, tetapi saya yang menjadi korbannya. Nama saya di blacklist, Pak. Terus, dana ini setiap kali kita pinjam tidak pernah dikasih kur, Pak. Pinjaman saya itu kan 2019. Ternyata dukur itu 2017. Waktu kita minta dia bilang tidak ada. Ini juga yang menjadi beban bagi kita ini sebagai petani. Pesan saya, Pak, buat Bapak Presiden Republik Indonesia, saya ini petani masyarakat kecil di Manggarai Barat ini, Pak. Tepatnya di Desa Lendong, Kampung Lonto, Kecamatan Lembur Selatan. Saya ini petani, Pak. Uang 6 juta sangat berharga sekali bagi kami. Karena kami bisa mendapatkan uang ini, Pak, tunggu
4 bulan baru kami panen. Semoga dengan video ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden menontonnya, segeralah tinjau. Dan saya berharap Pak, di audit menyeluruh itu Bang BRI Lembong. Karena ini yang kedua kali kasus seperti saya. Berkat dari informasi media ini, ada juga yang menghubungi saya bahwa ini yang kedua kalinya. Ini Pak, cuma saya punya keberanian karena saya sudah tidak bisa mencari uang itu. Kami hanya modal keberanian dan bukti-bukti yang kami miliki. Bahkan ini bukti dari mereka, saya sudah lebih, tapi mereka bilang saya masih kurang payah. Sehingga saya berharap Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, khususnya Bapak Gibran Rakabuming Raka, Pak, Bapak itu adalah masa depan kami sebagai masyarakat Republik Indonesia ini. Segeralah diselesaikan saya punya masalah ini. Dan bagi saya Pak, ini kotak Pandora untuk Bang BRI Lembong. Ketika ini tadi audit menyeluruh, pasti banyak yang diketahuan sana. Dari cara hitungan mereka, sebenarnya bagi saya itu mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena mereka di sini mau jadi lintah darah ini. Begitu. Sehingga mungkin bagi sahabat-sahabat netizen yang mendengar siaran langsung lewat Facebook ini, inilah satu-satunya jalan bagi kami sebagai petani untuk menyuarakan ketidakadilan yang kami rasakan. Sehingga saya berharap Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia mendengar sekali ini keluhan saya ini. Pak, hari ini sulit sekali untuk mencarikan uang, apalagi kami ini anak-anak sekolah, tambah lagi di beban ini yang menurut saya sudah lebih uang membayar ke dalam. Mereka bilang tetap kurang. Kalau dari hitungan ini Pak, 6 juta 500 lebih ini tambah dengan uang yang lancang saya lebih ke mereka 6 juta 800 lebih, itu sudah 12 juta saya store ke mereka. Kalau seandainya masalah ini saya tidak selesaikan. Semua bukti ini Pak, ini bukti dari mereka, ini bukti bukan dari saya. Kalau bukti dari saya 10 juta selisihnya Pak, itu lebih bayaran saya ke mereka. Kalau tambah lagi dengan 6 juta yang mereka bilang kurang ke saya, berarti 16 juta uang saya yang sia-sia. Sehingga saya berharap sekali bahwa masalah ini segera diselesaikan. Itu saja permohonan kami dan kepastian hukumnya Pak. Agar nama saya di OJK itu dipulihkan kembali. Terima kasih sekali kepada saudara-saudara atau netizen dimanapun berada. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa lagi. Selamat sore.